Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billahi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izin dan ridhonya kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah Hukum Perdata 3. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi masyarakat luas. Juga kita sampaikan salam dan sholawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari perhitungan nanti, di yaumil hisab, dan kita berada dalam satu surga dengan junjungan kita, dengan idola kita, Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini kita akan meneruskan pembahasan tentang hukum jaminan yang memasuki pada materi apa saja yang menjadi unsur-unsur di dalam hukum jaminan. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang asas-asas di dalam hukum jaminan. Sedikit mereview kembali bahwa asas dalam hukum jaminan ada 5, yaitu asas publisitet, asas spesialitet, asas tidak dapat dibagi-bagi, asas inbesitstelling, dan asas horizontal. Asas ini sangat penting, sebegitu pentingnya arti asas sehingga semua bidang hukum pasti ada asasnya, pasti ada fondasinya, ya, fundamen. Asas hukum pidana, asas hukum acara pidana, asas hukum perdata, semua bidang hukum memiliki asas, termasuk juga hukum jaminan. Apa arti pentingnya asas? Asas ini sangat penting agar para pembuat undang-undang, legislator, ketika merumuskan sebuah undang-undang tidak keluar dari asas hukum tersebut. Ketika membahas rancangan undang-undang KUHP misalnya, tentu saja tidak boleh keluar dari asas hukum pidana. Ya. Demikian juga ketika membuat undang-undang, rancangan undang-undang gadai, membuat undang-undang fidusia, undang-undang hak tanggungan, tentu saja tidak boleh keluar dari asas hukum jaminan. Nah, apa itu hukum jaminan? Hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang hutang piutang. Secara singkat seperti itu, ya. Hukum yang mengatur tentang jaminan tentang hutang piutang antar para pihak dengan jaminan piutang seseorang. Jadi hutang piutangnya tidak sampai pada hutang saja, tetapi hutang tersebut disertai dengan jaminan yang diserahkan debitur kepada kreditur. Apa saja unsur-unsur hukum jaminan? Unsur-unsur hukum jaminan ada 2. Yang pertama adalah ketentuan hukum. Yang kedua, mengatur hubungan hukum antara kreditur dengan debitur.
unsur hukum jaminan yang berupa ketentuan hukum ada dua bentuk. Ketentuan hukum tertulis dan ketentuan hukum tidak tertulis. Ketentuan hukum tertulis berasal dari peraturan perundang-undangan, jurisprudensi yang berupa putusan hakim yang menangani perkara-perkara hutang piutang. Ketentuan hukum tidak tertulis adalah ketentuan hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan pembebanan utang dengan suatu jaminan. Saya berikan contoh adalah salah satu jaminan yang sampai saat ini masih dipraktekkan di sebagian wilayah Indonesia, ya, di desa, terutama di desa, yang mana praktek ini berbanding terbalik dengan aturan hukum yang berlaku. Contoh misalnya gadai tanah. Gadai tanah tidak ada aturan hukumnya, sebab pengaturan hukum mengenai gadai hanya diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk gadai memang belum ada aturan khusus, belum ada undang-undangnya, masih berupa rancangan undang-undang. Dalam KUH Perdata, jenis benda yang menjadi jaminan dalam gadai adalah benda bergerak. Jadi benda selain benda bergerak tidak termasuk benda yang dijadikan benda jaminan dalam KUH Perdata. Tetapi dalam prakteknya di sebagian desa, praktek gadai tanah ini masih dilakukan oleh masyarakat desa. Sedangkan tanah seperti sebagaimana yang kita ketahui adalah benda tetap. Nah, hal-hal seperti inilah yang dimaksud dengan ketentuan hukum untuk jaminan bisa berupa tidak tertulis. Ini sudah menjadi penelitian skripsi, bukan di Fakultas Hukum UMT ya, tapi di kampus lain, mengenai legalitas gadai tanah di desa, saya lupa, di Jawa Timur sana gitu ya, Provinsi Jawa Timur gitu. Nah, ini sudah dibahas oleh mahasiswa bagaimana legalitas gadai tanah, sebab dalam KUH Perdata gadai itu hanya diperuntukkan untuk benda bergerak saja. Sedangkan pada prakteknya tanah yang menjadi benda tetap dapat digadaikan oleh sebagian masyarakat di beberapa desa, ya. Yang kedua adalah mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan, debitur, dengan penerima jaminan atau kreditur. Jadi di sini para pihaknya adalah debitur dan kreditur.
Siapa sajakah yang dapat menjadi pemberi jaminan? Pemberi jaminan ini bisa orang perseorangan, bisa badan hukum, bisa pemilik benda yang menjadi objek jaminan utang tertentu. Jadi ada 3 pihak yang dapat menjadi pemberi jaminan. Orang atau individu, badan hukum, pemilik benda. Sedangkan untuk penerima jaminan atau kreditur, ada 2 pihak, yaitu orang, individu, dan badan hukum. Ya, orang ini dan badan hukum ini tentu saja yang mempunyai piutang yang pelunasannya dijamin dengan suatu benda tertentu. Jaminan ini ada 2 jenis, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah jaminan dari pihak debitur yang terjadi karena undang-undang, yaitu bahwa setiap benda bergerak dan tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan hutang kepada kreditur. Maka apabila debitur wan prestasi, kreditur dapat meminta pengadilan untuk menyita dan melelang harta debitur. Sedangkan jaminan khusus adalah setiap jaminan hutang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditujukan kepada benda-benda tertentu maupun orang tertentu. Ya, jadi jaminan umum timbul karena undang-undang, jaminan khusus timbul karena kehendak para pihak, sering disebut sebagai kontraktual. Untuk jaminan itu sendiri, atau untuk jaminan khusus, ya karena jaminan umum ditentukan undang-undang, maka untuk jaminan khusus bagaimana? Jaminan khusus ada 2. Yang pertama jaminan kebendaan, yang kedua jaminan imaterial atau jaminan perseorangan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda. Hak mutlak pemilik atas suatu benda yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu debitur. Dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan. Contohnya hipotek, gadai. Ini berlaku asas spesialitas publisitas. Jaminan kebendaan ini harus berupa hak mutlak atas suatu benda, mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu debitur. Artinya apa? Benda ini harus dibuktikan kepemilikannya oleh pemilik benda. Apa bukti kepemilikan? Tentu saja dengan sertifikat. Ya. Sedangkan jaminan imaterial atau jaminan perseorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perseorangan tertentu.
hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Ya, jaminan imaterial tidak berupa benda, tapi perseorangan. Kita sekarang memasuki materi yang baru, yaitu klasifikasi benda, penggolongan benda, ya, pembedaan kebendaan. Benda dalam KUH Perdata disebut sebagai zak atau zaken. Zak itu benda, zaken kebendaan. Ya. Dalam KUH Perdata, benda diatur di buku ke-1. Disebutkan dalam KUH Perdata bahwa benda itu ada 6 bentuk. Benda tidak bergerak, benda bergerak, benda berwujud, benda tidak berwujud, benda yang dapat dihabiskan, benda yang tidak dapat dihabiskan. Pengaturan benda di KUH Perdata ada di pasal 504 sampai 505. 3 pasal ya, 503, 504, 505. Nah, ini klasifikasi benda menurut KUH Perdata. Klasifikasi benda di Indonesia berbeda-beda. Yang tadi, yang ada 6 klasifikasi benda itu menurut BW. Menurut hukum adat, benda itu cuma 2 bentuknya, yaitu benda tanah dan benda lain selain tanah. Sedangkan menurut UU PA, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, benda itu hanya 2. Yaitu benda tanah yang terdaftar dan benda tanah yang tidak terdaftar. Klasifikasi benda menurut UU PA berbeda dengan klasifikasi benda menurut hukum adat, berbeda dengan klasifikasi benda menurut Bergelek Wetboek, berbeda juga klasifikasi benda menurut hukum jaminan. Menurut hukum jaminan, benda itu ada 3. Benda tetap. Nah, benda tetap ini ada 2 jenis, benda tetap terdaftar, benda tetap tidak terdaftar. Yang kedua, benda bergerak. Benda bergerak ini juga ada 2 bentuknya, yaitu benda bergerak terdaftar, benda bergerak tidak terdaftar. Sedangkan yang ketiga adalah benda tidak berwujud. Nah, kita lihat di sini bahwa klasifikasi benda yang masih ada dalam wilayah Indonesia saja sudah berbeda-beda. Itu satu negara. Ada benda menurut BW, benda menurut UPA, benda menurut hukum adat, benda menurut hukum jaminan, beda-beda. Apalagi klasifikasi benda
luar negara, ya, negara lain. Jadi klasifikasi benda antar negara itu beda-beda. Namun, di antara sekian banyak perbedaan tersebut, ada beberapa kesamaan. Nah, ini dinamakan penggolongan benda dalam semua sistem hukum di dunia. Mana saja yang sama di antara sekian banyak perbedaan benda? Yang sama adalah benda bergerak, benda tidak bergerak atau benda tetap, benda terdaftar, dan benda tidak terdaftar. Nah, ini yang sama, gitu ya. Apa manfaatnya kita mempelajari klasifikasi benda di negara-negara lain? Hukum jaminan ini tidak hanya bisa berlaku di satu wilayah negara saja, tapi bisa sangat besar kemungkinannya itu juga bersangkut paut dengan negara-negara lain. Contoh, Putri Nur Latifah, warga negara Indonesia. Mempunyai tanah di Malaysia. Loh, kok bisa, Bu? Bukannya warga negara asing itu tidak boleh punya hak kepemilikan tanah? Itu di Indonesia. Di UPA Indonesia, warga negara asing dilarang memiliki sertifikat hak milik atas tanah. Ya, tapi UUPA-nya Malaysia membolehkan warga negara asing punya tanah di Malaysia. Masing-masing negara memiliki regulasi yang berbeda. Maka Putri Nur Latifah punya tanah di Malaysia. Putri berencana di atas tanah tersebut akan dibangun asrama untuk mahasiswa. Tetapi tidak punya dana. Kemudian Putri mengajukan pinjaman ke Bank Sumitomo Singapura. Bank Sumitomo ini pusatnya di Jepang. Cabangnya ada di Singapura, tidak ada di Indonesia, tidak ada di Malaysia, adanya di Singapura. Maka Putri mengajukan pinjaman ke Bank Sumitomo Singapura. Ini kita bisa melihat bahwa antara pemilik benda dengan bendanya berbeda wilayah yurisdiksi. Demikian juga dengan krediturnya, Bank Sumitomo. Beda wilayah juga. Yang punya tanah WNI, tanahnya di Malaysia, krediturnya di Singapura. Nah, ini kalau debitur wan prestasi, Putri Nur Latifah dengan alasan tertentu tidak membayar cicilan pinjaman ke Bank Sumitomo Singapura. Nah,
Kalau uang prestasi seperti ini, tentu saja kreditur mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan hukum. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, ke pengadilan mana Bank Sumitomo Singapura memasukkan berkas gugatannya? Apakah ke Indonesia? Karena tergugatnya berkeluarga negaraan Indonesia. Atau mengajukannya di pengadilan Malaysia? Sebab yang menjadi objek sengketa ada di Malaysia. Tanahnya di Malaysia. Atau apakah ke pengadilan Singapura? Karena penggugatnya bertempat kedudukan hukum di Singapura. Nah, ini menjadi permasalahan yang unik, ya, permasalahan hukum yang complicated, ya, yang unik. Nah, ini kan termasuk pada hukum jaminan. Hanya saja apabila persoalannya ini menyangkut lintas batas negara, maka mata kuliah yang tepat untuk mempelajari ini adalah hukum perdata internasional. Kenapa? Karena masing-masing pihak, ya, para pihaknya dan objek sengketanya berbeda ketertundukan hukum. Yang WNI tunduk pada hukum Indonesia. Yang punya tanah tunduk pada hukum Malaysia. Tanah tersebut juga di Malaysia. Gitu ya. Pemilik tanahnya orang Indonesia, tanahnya di Malaysia. Penggugatnya orang Singapura. Ini pengadilannya yang mana nih? Gitu ya. Selain masalah pengadilannya juga bermasalah hukum mana yang dipakai untuk menyelesaikan sengketa. Ini masalahnya yang putri WNI tidak membayar cicilan, berarti wan prestasi. Apa di Malaysia juga ada wan prestasi? Apa di Singapura ada wan prestasi? Bisa jadi menurut hukum Singapura atau hukum Malaysia, putri ini bukan wan prestasi tapi perbuatan melawan hukum. Kan beda. Ya, coba di mana letak perbedaan wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum? Putri, yang jadi contoh nih. Putri ada kuliah nggak? Ya, Bu. Ya, apa perbedaan antara wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum, PMH? Kalau perbuatan melawan hukum mungkin masuk ke pidana ya, Bu. Kalau wan prestasi masuk ke perdata. Salah. Apa lagi? Ibnu Imam. Ya, terima kasih Putri sudah menjawab. Walaupun keliru, tapi saya hargai ikhtiarnya. Ibnu Imam. Halo. Iya, Bu. Apa perbedaan wan prestasi dengan PMH? Wan prestasi. Kalau wan prestasi kan apa sih, kayak melanggar janji, Bu, ya? Ingkar janji. PMH. Perbedaan wan prestasi dengan PMH.
Iya kalau wan prestasi apa ya, perdata diatur dalam KUH Perdata, Bu. Kalau PMH nggak perbuatan diatur melawan dalam perbedaannya di situ. Konvestasi iya, Bu. diatur di KUH Perdata, PMH nggak diatur dalam KUH Perdata. Enggak deh, Bu, kalau wan prestasi dia kayak semacam ingkar janji gitu. Nah, kalau perbuatan melawan hukum apa mungkin perbuatannya dia kali yang melawan hukum. Apa gimana ya? Coba siapa yang bisa yang mau mendapatkan pahala menjawab. Tidak perlu. Kalau Ya, Ibu, kalau prestasi itu kayak melanggar perjanjian. Tapi kalau misalkan melanggar perbuatan hukum itu, dia tuh kayak melanggar hak orang lain gitu, bukan? PMH. Bedanya gimana? Coba diulang lagi. Kalau wan prestasi itu melanggar perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum itu melanggar hak orang lain. Ya, bisa benar, bisa begini ya. Ya, saya paham maksudnya Putri dan itu benar, ya. Kalau wan prestasi, seseorang atau satu pihak melanggar apa yang sudah disepakati dalam perjanjian. Kalau PMH, dalam perjanjian itu tidak disebutkan kesepakatannya, tetapi salah satu pihak melakukan sebuah perbuatan yang merugikan pihak lain secara material. Jadi kerugian materialnya harus ada. Saya kasih contoh gini. Perjanjian sewa menyewa rumah. Dalam perjanjian sewa menyewa rumah ditentukan dalam salah satu pasal bahwa pihak kedua, berarti pihak menyewa ya, pihak kedua dilarang memaku dinding rumah milik pihak pertama. Gitu ya. Nah, ternyata pihak kedua ini memaku. Itu termasuk wan prestasi. Kenapa? Karena sudah diperjanjikan dalam surat sewa menyewa rumah, sudah disepakati tapi dilanggar. Wan prestasi. PMH, masih surat perjanjian sewa menyewa rumah, supaya tahu bedanya ya. Dalam surat kontrak rumah, di salah satu pasalnya menyebutkan bahwa sewa menyewa rumah adalah untuk 2 tahun. Gitu ya. Sejak ditandatanganinya perjanjian ini. Nah, perjanjian itu ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2021. Berarti berakhirnya kan 20 Mei 2023 kan 2 tahun. 20 Mei 2023. Gitu ya. Lebih bagus lagi memang dicantumkan tanggalnya di situ. Pun tidak dicantumkan juga tidak apa-apa. Kan tinggal lihat tanggal tanda tangannya, tanggal berapa, 2 tahun setelah itu kan gitu. Kemudian pada 20 Juni 2023, berarti sudah sebulan ya dari tanggal berakhirnya kontrak. Si penyewa tidak mau keluar rumah. Dengan alasan dalam surat kontrak rumah tidak ada klausula di mana penyewa harus keluar dari rumah tersebut ketika sewa kontraknya sudah habis. Gitu. Hati-hati, ini banyak sekali orang beritikat buruk ya. Mencari celah di perjanjian. Memang tidak ada bahwa penyewa serta-merta harus meninggalkan
rumah milik pihak pertama pada tanggal 20 Mei 2023. Nggak ada klausulanya di situ. Jadi kalau katanya penyewa, saya kan nggak melanggar perjanjian, orang di perjanjian nggak ada. Ada yang seperti ini ada, ya ada, dengan alasan seperti itu. Ini perbuatan melawan hukum. Meskipun tidak ada dalam perjanjian, tapi perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Gitu ya. Nah, baik. Kita pembahasannya sampai di klasifikasi benda, tolong diingatkan. Saya pulpennya nggak ada di sini, nggak bisa nandain ya. Putri ditandai, kita bahasnya sampai benda. Ya. Baik. Karena waktunya sudah habis dan saya juga ada kegiatan lain, ya, ada workshop itu. Jadi saya akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi